Kalau kalian nggak ngerti di mana serunya nonton bola tapi penasaran dan pengen tahu bagaimana cara menikmati sebuah pertandingan sepak bola, jangan kemana-mana, kita akan bahas setelah opening berikut. Di channel ini gue upload konten apapun yang gue suka. Subscribe dan nyalain lonceng notifikasi jadi nggak ketinggalan video berikutnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa sepak bola adalah olahraga paling populer di dunia. Tiap minggu pasti ada pertandingan sepak bola dari liga-liga terkenal Eropa. Di tengah minggu ada pertandingan Liga Champions dan Europa League. Jadi nggak heran kalian yang sama sekali nggak suka dengan bola pasti keterpa dengan obrolan-obrolan tentang sepak bola dari keluarga, teman, pasangan, sampai rekan kerja. Di musim Piala Dunia kayak sekarang, wah jangan ditanya. 3 kali dalam sehari, dalam kurun waktu selama sebulan, akan dipenuhi oleh pertandingan sepak bola. Kebayang banget buat kalian yang sama sekali nggak suka sepak bola, pasti udah kayak alien di antara sekumpulan manusia yang sama sekali nggak ngerti mereka ngomong apa. Dan kenapa mereka sebegitu hebohnya. Mungkin sesekali kalian rela ikutan nobar demi sebuah eksistensi di dalam komunitas dan tongkrongan. Tapi sepanjang pertandingan malah asik Twitteran atau Instagraman. Itu kenapa gue tertarik banget buat bikin video ini khusus untuk kalian yang ingin ikut merasakan keriaan atmosfer sepak bola namun belum menemukan asiknya nonton sepak bola tapi pengen coba mengerti dan juga penasaran bagaimana sih menikmati sebuah pertandingan sepak bola. Tenang, gue akan bikin video ini sesederhana mungkin. Kalaupun ada istilah-istilah teknis, gue akan coba jelaskan dengan bahasa yang mudah dimengerti sebagaimana video-video lainnya di channel ini. Lagian, ini bukan akun khusus bola. Gue bukan pandit bola dan di video ini akan tetap sesuai konteks bagaimana menikmati sepak bola untuk orang awam. Di video ini kita akan mencangkup beberapa aspek mulai dari basic problemnya dulu di mana gue akan coba menggali kira-kira kenapa ya kita kurang bisa menikmati sebuah pertandingan sepak bola dan apa tips-tips praktis yang bisa diikuti supaya kita bisa mulai engage dengan pertandingan sepak bola sehingga kita bisa mulai nimbrung pada saat keluarga, teman, rekan kerja heboh banget ngobrolin bola di setiap minggunya, apalagi pas ada event sepak bola besar seperti Piala Dunia kali ini. Dan di bagian terakhir gue akan coba singgung sedikit tentang filosofi, strategi, dan taktik di dalam pertandingan sepak bola. Untuk video kali ini gue akan cover yang basic-basic aja, harapannya agar kalian yang awam banget tentang sepak bola bisa mulai tertarik dan mencoba untuk nonton pertandingan sepak bola. Nah kalau misalnya video ini rame dan banyak request dari kalian untuk lanjutin, mungkin nextnya gue akan coba bahas yang sifatnya lebih advance, tentu aja tetap sesuai dengan kapasitas gue sebagai penggemar sepak bola. Dan mungkin aja kita bikin playlist baru khusus sepak bola. Nah gimana pendapat kalian? Kalau setuju langsung komen aja di bawah. Oke, mari kita mulai. Mencoba menjawab pertanyaan kenapa kalian tidak suka menikmati pertandingan sepak bola. Gue melihatnya ada 2 perspektif. Pertama, perspektif di dalam pertandingan. Yang kedua, perspektif di luar pertandingan. Perspektif di dalam pertandingan menyangkut kalian melihat sepak bola sebagai sebuah pertandingan yang lambat, membosankan, tidak banyak dalam tanda kutip action yang terjadi di dalamnya. Dan itu berlangsung hingga 2 kali 45 menit. Beda banget sama pertandingan basket yang mungkin tiap menit ada yang scoring, ada yang ngedunk, dan ada yang 3 point. Atau kayak pertandingan tinju yang tiap menit pasti ada yang kena jotos. Kalau yang kalian tunggu hanya action berbentuk sebuah gol dan itu satu-satunya cara kalian menikmati pertandingan sepak bola, stay tune terus di video ini. Gue akan mencoba mempersuasi kalian bahwa indahnya sepak bola lebih dari sekedar gol yang tercipta. Itu perspektif dari dalam pertandingannya. Perspektif lainnya adalah menyangkut di luar pertandingan itu sendiri dan apa yang terjadi sebelum pertandingan dimulai dan setelah terjadi. Kenapa kalian tidak menikmati sebuah pertandingan sepak bola? Dilihat dari perspektif yang kedua, jawabannya sesimpel karena kalian tidak invested, terlibat, dan nyebur di community atau fandomnya. Sebagai sebuah subkultur, pertandingan sepak bola tidak lepas dari komunitas, fandom, rivalry, atau perseteruan. Dan ini yang membuat sebuah olahraga atau produk dari sebuah subculture apapun menjadi lebih menarik. 2 perspektif dan gue akan coba bahas secara detail dari masing-masing perspektif tersebut. Harapannya setelah nonton video ini, kalian lebih tertarik buat nonton bola, ya atau setidaknya menjadi bagian dari keriaan olahraga terbesar di dunia ini. Gue akan mulai dengan membahas perspektif di luar pertandingan dulu, karena ini cara yang paling basic dan cepat untuk langsung nyebur ke dalam keriaan sepak bola. Dan nanti akan gue lanjutkan dengan perspektif dari dalam pertandingan yang menyangkut filosofi, taktik, dan strategi sebuah pertandingan sepak bola. Oke, cara paling gampang untuk mulai menceburkan diri ke dalam meriahnya dunia sepak bola adalah dengan langsung menjadi bagian dari komunitas dan fan klub tertentu.
Secara instan, klub tersebut akan menjadi identitas kalian sekaligus suatu hal yang akan kalian bela, perjuangkan, dan bangga-banggakan. Faktor identitas memang cara yang paling instan dan ampuh untuk membangun ikatan dan keterlibatan kita atas sesuatu. Contohnya ya sepak bola. Coba lihat deh, banyak kan yang sehari-harinya nggak pernah nonton bola, tapi pas lihat timnas Indonesia main, apalagi di tingkat internasional, langsung rutin nonton, bahkan bela-belain nonton langsung ke stadion. Sekali lagi, faktor identitas dan dalam konteks ini adalah nasionalisme. So, tips pertama dari gue, pilih satu klub yang akan kalian bela. Bebas yang mana aja, tapi gue saranin mending dari liga yang sangat hype dan lebih populer dalam kurun waktu ya sekitar 20 tahun belakangan, yaitu EPL alias Liga Inggris. Lalu pilih klub yang kalian suka. Again, gue saranin pilih klub-klub besar seperti Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal, Hotspur, dan lain-lain. Kenapa? Simple, karena hype. Dan sebagai fan yang baru mengenal keriaan sepak bola, kalian perlu hype tersebut untuk membangun interest dan involvement kalian. Tapi kembali lagi, kalian bebas memilih klub apapun yang kalian suka dengan alasan apapun. Gak ada yang benar, gak ada yang salah. Tapi ya masalah preferensi aja. Ada yang suka MU karena era Sir Alex dan Class of 92-nya, Beckham, Giggs, Scholes, dan lain-lain. Ada yang suka Real Madrid atau Manchester City karena itu klub kaya yang mampu beli pemain-pemain bintang. Ada yang suka Liverpool sejak diambil alih oleh manajer Jurgen Klopp dan lain-lain. Bebas. Bahkan kalian bisa milih klub karena suka sama jersinya, nggak masalah. Dan gak usah takut juga dicengin, wih fans baru, fans karbitan, trophy hunter, atau stempel-stempel lainnya. Sok senioritas memang selalu ada di fanbase apapun, mulai dari musik hingga olahraga. Cuekin aja, pilih aja klub yang kalian suka, lalu mulai engage dengan hal apapun terkait dengan klub tersebut. Ada pertandingannya, nonton. Kalau belum sempat, setidaknya jangan lewatkan pertandingan big match-nya, karena biasanya hype terbesar ada di pertandingan tersebut. Lalu coba intip-intip klub baru favorit kalian ada di posisi mana di klasemen. Ada potensi juara apa enggak? Atau setidaknya masuk zona Liga Champions musim depan. Mulai lihat juga siapa pemain-pemainnya, bagaimana pelatihnya, dan lain-lain. Terakhir, jangan lupa follow semua info tentang klub favorit kalian di sosial media mereka. Nah, ketika sampai di tahap ini harusnya involvement dan sense of belonging kalian dengan klub tersebut udah mulai terbangun. Kalian udah mulai diidentifikasi sebagai, wah fansnya klub anu dari sekeliling kalian. Mulai seneng kalau klub kalian menang, apalagi lawannya klub rival atau derby match. Atau bete kalau kalah dan dicengin keluarga, teman, atau rekan kerja. Nggak apa-apa, ini bagian dari indahnya dinamika keriaan fans sepak bola. Nah, itu perspektif pertama tentang hal-hal yang membuat kalian bisa terlibat di luar dari aspek pertandingan sepak bola itu sendiri. Nextnya kita akan bahas perspektif kedua. Oke, kalian udah punya klub favorit dan udah engage serta involved di dalamnya, tapi bagaimana kalian bisa lebih mengerti dan menikmati permainan sepak bola itu sendiri? Sebenarnya apa sih yang harus kita lihat dari sebuah pertandingan sepak bola? Di bagian ini gue akan membahas tentang filosofi dasar sepak bola, formasi dan posisi pemain, serta taktik dan strategi dalam sepak bola. Tapi khusus di video ini gue akan cover basic-basicnya aja dulu. Nanti kalau video ini rame dan banyak yang request untuk bikin video selanjutnya, baru gue masuk ke hal yang lebih dalam. Sekali lagi tentu aja sesuai dengan kapasitas gue sebagai seorang fans sepak bola. Pertama, mari kita bahas tentang miskonsepsi atau setidaknya mindset yang kurang tepat dalam melihat pertandingan sepak bola sehingga muncul kesan bahwa sepak bola adalah permainan yang membosankan. Well, menurut gue, mereka yang berpendapat seperti ini pada saat menonton pertandingan sepak bola hanya menunggu gol sebagai action utama dan momen klimaks yang memberikan excitement pada pertandingan tersebut. Bahasa simpelnya, nonton bola cuma buat nungguin gol doang. Kalau nggak ada gol, berarti membosankan. Padahal sama halnya dengan menonton sebuah film, adegan klimaks atau twist pasti didahului dengan adegan-adegan lain yang membawa kita pada adegan tersebut. Mereka yang tidak terbiasa menonton sepak bola mungkin berpikir bahwa di luar insiden terjadinya gol, mungkin para pemain bola tersebut hanya lari ke sana kemari, oper-operan bola. Padahal kejadian menuju terciptanya gol tersebut tidak random, bahkan penuh perhitungan, pengambilan keputusan dengan berbagai macam strategi dan taktik. A football game is like playing chess with a ball. Mari kita breakdown filosofi, strategi, dan taktik tersebut secara singkat. Oke, bagaimana melihat sebuah pertandingan sepak bola agar kita bisa lebih menikmatinya? Pertama, mindset kita harus sedikit diubah. Alih-alih melihat apa yang terjadi di lapangan secara random, bola yang dioper ke sana kemari, pemain yang berlari ke depan, ke belakang, kiri, kanan, kita harus mencoba melihat hal tersebut secara terstruktur.
Ini ada dua tim yang sedang bertarung, salah satunya sedang menyerang, sedangkan yang satu lagi sedang bertahan. Nah, mulai dari mindset ini dulu. Seperti halnya sebuah perang, sepak bola adalah serangkaian adegan penyerangan dan pertahanan yang dilakukan secara bergantian. Dalam istilah teknis sepak bola, tim yang sedang menyerang dan mengontrol bola disebut sebagai in possession. Sebaiknya tim yang sedang bertahan dan kehilangan bola disebut sebagai out of possession. Terkait dengan status penguasaan bola ini, kedua tim pasti punya tujuan masing-masing. Tim yang sedang in possession dan menyerang, tujuan akhirnya ya pasti mencetak gol ke gawang lawan. Sedangkan tim yang out of possession dan bertahan, tujuannya apa? Ya merebut possession tersebut lalu gantian nyerang. Setidaknya sampai di sini harusnya kita udah mulai bisa melihat bahwa pertandingan sepak bola bukan sekedar aksi yang random, namun kedua tim yang bertanding dengan punya objektif tertentu. Nah, ini basic banget. Jadi pada saat ada match, coba observasi mana tim yang lagi megang bola, nyerang, dan in possession, mana yang sebaliknya, lagi kehilangan bola, bertahan, dan out of possession. Ingat, tim yang sedang menyerang akan selalu berusaha menyetak gol ke gawang lawan, sedangkan tim yang sedang bertahan akan berusaha menggagalkan. Disinilah konflik itu terjadi, dan disinilah serunya karena di setiap konflik pasti ada taktik dan strategi. Nah, seperti apa taktik dan strategi saat in possession dan menyerang? Sebaliknya, seperti apa taktik dan strategi saat out of possession dan bertahan? Nah, makin seru kan? Mari kita lanjut. Sekarang kita lihat dulu tim yang sedang in possession alias nyerang. Apa objektif mereka? Mengalirkan bola dari area pertahanan sendiri hingga ke gawang lawan. Yes, sebenarnya menyerang kan tujuannya cuma ini. Gimana mengalirkan bola dari belakang sampai depan hingga terciptanya gol. Caranya? Ya dengan passing, dengan penempatan posisi-posisi pemain. Kalau berbicara strategi, in possession atau menyerang bisa terbagi menjadi 3 fase berdasarkan di mana lokasi bola tersebut berada. Fase build up, progression, dan finishing. Pertama, fase build up. Ini fase awal menyerang di mana bola masih berada di daerah pertahanan sendiri dan mulai berusaha dialirkan ke arah tengah. Di fase ini biasanya penjaga gawang atau defender mulai membuka permainan dengan melakukan distribusi ke pemain tengah atau midfielder. Kembali lagi, ini cuma salah satu strategi aja. Apakah bisa melakukan build up dengan langsung passing ke daerah pertahanan lawan? Ya bisa-bisa aja kalau memang pemainnya punya atribut passing range dan akurasi yang tinggi. Misalnya kayak Virgil van Dijk atau Alisson Becker, kiper yang punya distribusi bola yang cukup bagus. Itu fase pertama, build up. Setelah itu akan dilanjutkan dengan fase kedua yaitu progression, di mana bola akan banyak mengalir di bagian tengah lapangan. Para pemain tengah, gelandang atau midfielder mulai melihat-lihat pergerakan pemain depan agar bisa mengalirkan bola-bola berbahaya ke area gawang lawan, atau pemain sayap yang mulai bergerak dari sisi lapangan untuk mengirimkan umpan ke depan gawang. Tujuan dari fase ini adalah membuat peluang untuk menciptakan gol. Fase ketiga adalah finishing. Nah, buat penonton bola yang awam atau casual, cuma fase ini nih yang ditunggu. Fase di mana biasanya sebuah action akan terjadi, apakah gol atau penyelamatan dari tim lawan. Di fase ini, bola telah berada di final third atau kotak penalti dan biasanya tugas para penyerang, gelandang serang, ya atau siapapun lah yang berada di dalam kotak penalti tersebut untuk mengkonversi peluang menjadi sebuah gol atau ya terjadinya penyelamatan oleh tim lawan. Nah, seperti itu kira-kira fase menyerang dalam sebuah pertandingan sepak bola. Sekali lagi, nggak ada yang random. Dalam fase menyerang, setiap umpan yang dilakukan, setiap pergerakan pemain adalah upaya untuk mengalirkan bola ke daerah lawan untuk bisa menciptakan sebuah gol. So, next time kalau kalian melihat sebuah match, coba observasi bagaimana fase menyerang yang dilakukan sebuah tim. Apakah melalui direct passing langsung ke depan? Apakah melalui umpan-umpan pendek? Atau apakah melalui area tengah atau sayap. Tapi ya proses menyerang gak semudah itu juga. Ingat sekali lagi bahwa permainan sepak bola adalah pertempuran antara dua pihak yang menyerang dan bertahan. Sebuah serangan pasti akan berusaha dipatahkan oleh sebuah pertahanan. Nah, selanjutnya bagaimana dengan strategi bertahan? Apa yang dilakukan sebuah tim dalam fase bertahan? Mari kita breakdown. Pertama kita lihat dulu secara konsep besar tujuan dari bertahan ini apa sih? Kalau tujuan dari fase menyerang adalah berusaha mengalirkan bola ke depan hingga terjadinya gol, tujuan dari fase bertahan adalah mencegah progresi dan merebut kembali possession hingga bisa melakukan serangan balik. Dan dalam posisi bertahan, terdapat 3 fase yang biasanya dilakukan oleh sebuah tim. Pertama pressing, kedua cover, ketiga protect.
Pertama, pressing. Nah, ini biasanya dilakukan segera setelah sebuah tim kehilangan bola. Dari possession menjadi out of possession. Awal fase pressing biasanya dilakukan oleh pemain yang paling dekat posisinya dengan bola. Kalau kalian sering lihat, pemain depan, striker, atau gelandang serang berlari ke arah kiper atau back lawan. Nah, yang mereka lakukan adalah initial pressing. Tujuan dari pressing adalah mengganggu lawan agar mereka melakukan kesalahan dan akhirnya pemain bertahan bisa merebut bola. Kedua, cover. Ini fase bertahan dengan cara mengikuti pergerakan pemain, menempati ruang yang kosong agar tidak ditempati oleh pemain lawan, hingga memutus alur serangan. Fase bertahan ini biasanya terjadi di tengah lapangan dan dilakukan oleh defensive midfielder, ya atau pemain manapun yang mempunyai trait defensif yang tinggi. Tujuan dari fase ini adalah mencegah progresi bola ke area akhir pertahanan atau kotak penalti. Ketiga, protect. Nah, ini fase krusial yang terjadi di area akhir pertahanan atau di depan gawang. Di fase ini, para pemain bertahan berusaha sekeras mungkin agar bola tidak berada di kotak penalti. Mulai dari fullback yang mengantisipasi umpan-umpan crossing dari pinggir lapangan, center back yang melakukan marking pada penyerang, hingga melakukan clearance untuk menjauhkan bola dari area gawang dan kotak penalti. Nah, kira-kira seperti itu fase dari attacking dan defending. Next time, pada saat kalian menonton sebuah pertandingan sepak bola, daripada cuma menunggu terjadinya gol, lalu setelah itu kembali berlalu dalam kebosanan, coba lihat dan analisa bagaimana build up yang dilakukan oleh tim yang sedang menyerang, bagaimana pressing yang dilakukan oleh tim yang bertahan, bagaimana aliran bola serangannya, apakah melalui sayap yang notabene lebih aman, atau melalui tengah lapangan yang lebih berisiko untuk kehilangan possession. Pada saat kita sedikit mengerti tentang taktik dan strategi basic sepak bola, kita akan melihat banyak action-action kecil di lapangan yang mengarah pada sebuah gol atau bahkan sebuah penyelamatan yang gemilang. Jadi bukan cuma soal golnya, tapi bagaimana gol itu bisa terjadi. Oke, itu soal fase permainan ya. Nextnya adalah tentang formasi. Strategi dan taktik di lapangan udah pasti perlu dieksekusi oleh formasi dan pemain-pemain yang tepat. Ya walaupun sebenarnya pada prakteknya di lapangan nanti formasi tidak bersifat rigid dan bisa sangat fluid. Tapi mengetahui seperti apa formasi tim yang ditampilkan bisa menjadi langkah awal untuk menganalisa bagaimana strategi permainan akan dilakukan. Formasi 4-4-2 flat yang lebih balance akan berbeda dengan formasi 4-2-3-1 dengan double pivot midfielder, 3 gelandang serang dan 1 striker. Atau formasi 3-5-2 yang menggunakan wingback di mana pelatih akan memanfaatkan lebarnya lapangan untuk membangun serangan dan juga bertahan. Nah, coba lihat deh, tim kalian biasanya menggunakan formasi seperti apa? Selanjutnya selain dari formasi, yang bisa dilihat juga adalah role atau peran dari seorang pemain. Bukan posisi pemain loh ya, karena kalau itu harusnya udah jelas, kiper, center back, defensive midfielder, striker, dan lain-lain. Maksud gue di sini adalah peran pemain di posisi tersebut. Karena bisa jadi pemain mempunyai posisi yang sama tapi role-nya berbeda. Karena apa? Karena profil, skill, dan trait-nya juga berbeda. Dan ini bisa berpengaruh banget ke performa atau cara bermain sebuah tim loh. Misalnya, 2 back Manchester United, Rafael Varane dan Lisandro Martinez. Ya posisinya sama-sama center back, tapi karakternya jauh berbeda. Varane lebih calm, taktis, dan penuh perhitungan. Mungkin ya karena udah senior juga kali ya. Sedangkan Martinez lebih agresif dan keras. Tapi karena dua karakter yang beda ini, keduanya bisa punya partnership yang bagus buat jadi defensive wall-nya Manchester United. Atau pemain tengahnya kayak Bruno Fernandes dan Christian Eriksen, posisinya sama tapi role-nya bisa beda. Passing range-nya Eriksen yang tinggi memungkinkan Eriksen untuk punya role sebagai deep lying playmaker yang ikutan fase build up play dari belakang dan langsung ngirim umpan-umpan jauh berbahaya kepada Rashford di depan. Beda sama Bruno yang punya link play bagus dengan striker dan cocoknya di posisi nomor 10 yang memang udah dekat di area gawang lawan. Sekali lagi, yang gue jabarkan di atas hanya penjabaran singkat dari sebuah bahasan strategi dan taktik sepak bola yang lebih dalam dan lebih menarik tentunya. Nah, kalau kalian terbantu dengan video ini dan pengen gue bikin video lebih lanjut tentang topik ini, tulis aja di kolom komentar. Masih banyak banget yang bisa kita bahas tentang strategi pressing, tentang double pivot role, deep lying playmaker role, atau false nine. Seperti biasa, semua bisa gue bahas dengan bahasa yang lebih sederhana sebagaimana halnya video-video lain di channel ini. Tapi untuk sementara, kira-kira segitu dulu aja. Gimana menurut kalian tentang video ini? Oke atau enggak? Tulis di kolom komentar.
Kalau kalian mau menambahkan juga, langsung tulis aja di bawah. Pertanyaan buat kalian deh, simpel aja. Apa klub favorit kalian? Kenapa suka klub tersebut? Dan bagaimana tipikal permainannya? Tulis sekarang. Siapa tahu bisa jadi masukan buat teman-teman yang baru mau milih klub bola yang ingin didukung. Seperti biasa, klik like kalau kalian suka video ini, dislike aja kalau nggak suka. Follow Instagram gue Tangan Belang, cek link di deskripsi untuk informasi lebih lanjut tentang video ini. Thanks for watching, I'll see you next time.